warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil istiqlal min biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKM Masjid Muhajirin Ustaz Karnes Haji Edit Instituan serta jajaran pengurus, akhirnya kiram guru kita Ustaz Karnes Haji Nur Zakaria yang selalu membimbing kita, dan tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW 13 ya, Bapak Karnes Afif. Dia sekarang sibuk Pak karena kegiatan hari kemerdekaan ini banyak. Jadi sibuk sekali katanya ya, jarang ada di rumah. Ya. Kita doakan aja ya, supaya ketua RW kita ini selalu dalam keadaan sehat, panjang umurnya, murah rezekinya, enteng jodohnya. Soalnya di kampung saya kalau namanya Jaro, Jali, Lurah, ya, RW itu istrinya 2. Iya. Jaro itu panjangannya jarangnya loro, jarang tunggangan. Jadi jalannya loro, si 2 gitu. Nanti coba cek di kepala itu ada unyang-unyang kan? Pusaran rambut itu 2 gitu. Nah kalau misalnya bapak punya anak, unyang-unyangnya 2, dia punya bakat. Istri 2 tuh. Karena kakinya suka senang mati tuh yang unyang-unyang 2 tuh. Nanging tuh, gerak gede geranya tuh. Kalau saya unyang-unyang 4 Pak. Cek nanti di rumah, di kaca mah, kalau ngeliatin unyang-unyang itu berapa mah? Topik kita pagi ini pendek saja, doa untuk negeri. Nah, doa untuk negeri. Pernahkah kita mendoakan negara Indonesia? Ya? Atau dalam teks doa kita ada kata Indonesia? Mendoakan negeri kita sendiri, Pak. Pernah nggak? Kalau nggak pernah, bagaimana bisa negeri kita ini menjadi makmur? Bukankah kita sebagai anak bangsa ya pengen negeri kita tenang, tentram, itu limpahan kebaikan, makmur, ya, sejahtera, bahagia dan barokah. Kalau negara kita nih dilimpahi kemakmuran, kesejahteraan, keberkahan, maka pasti efeknya kepada kita. Gak usah terlalu besar lah ya, takut nanti kejauhan ya. Cukup yang kecil di RW kita saja ya. Pernah nggak kita mendoakan agar kampung kita ini mendapatkan kemakmuran ya, kesejahteraan dan keberkahan? Kalau belum, laksanakan. Karena kalau kita misalnya mendoakan kampung kita ini jadi maju, jadi sejahtera, jadi barokah, implikasinya kepada diri kita. Kalau Bapak buka warung, contohnya atau usaha di kampung kita dengan pasar, ya, berapa kakak sekarang peret? Ada 500 kakak, ada ya 500 kakak. Dengan tingkat ekonomi yang terbatas, maka Bapak tidak bisa jual yang besar-besar. Ya.
nggak akan, karena daya belinya terbatas. Tapi kalau Bapak doakan agar kampung kita ini sejahtera, makmur, kesejahteraan naik, maka Bapak bisa jualan barang-barang yang mahal, pasti terbeli. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berdoa bagi negeri, bagi kampung halaman. Itu wujud cinta pada kampung. Nabi Muhammad, Pak, ya, Rasulullah SAW menjadi contoh kita nih. Dia selalu berdoa untuk kampungnya Madinah tuh, ya. Allahumma habib ilainal Madinah kama habbina Makkah wasyadda. Ya Allah, berikanlah kebaikan, kecintaan kami kepada negeri kami Madinah, nih kampung Pak Madinah tuh, ya. Negeri Yastrib tidak lebih besar dari area kita dulu di zaman Nabi. Nggak lebih besar di kampung kita, kecil Pak dulu, ya. Kama syadda kahubina Makkah, seperti cinta kami kepada kota Mekah. Dan hadis lain Rasulullah begini, wallahi, ya, innaki la khairul ardillah, ya, kepada kota Mekah nih. Demi Allah, sesungguhnya kota Mekah itu adalah kota yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, paling baik. Doa dia tuh, Pak. Dulu Mekah kecil, Pak, enggak sebesar ini. Kampung lah, enggak banyak seperti RW kita, masih lebih besar, Pak. Sana lebih kecil aja. Tapi Rasul berdoa demi kampung halamannya itu, kampung tempat tinggal dia, ya. Kata dia gini, apa? Kalau bukan karena aku diusir dari kota Mekah, pasti aku tidak akan meninggalkan kota Mekah, ya. Terus bilang gitu, itu tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Saking sayangnya dengan kampung halamannya, kita disuruh, Pak, untuk mendoakan kampung kita. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, nanti baca surat Ghafir ayat 60, ya. Surat Ghafir kalau di Quran nggak ada, dia sudah ganti nama Al-Mu'min. Surat 60 itu Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Beda-beda kalau baca Quran versi Indonesia, dia Al-Mu'min, ya. Bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min beda lagi, Al-Mu'min aja, ya. Itu Asmaul Husna atau surat Ghafir, ya. Tapi kalau versi Madinah dia pakainya Al-Ghafir, ya. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian telah berkata, ngomong Allah nih, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Kita disuruh berdoa, nanti akan aku kabulkan, ya. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya, maksudnya tidak mau berdoa, Pak. Nah, tidak berdoa itu dia dianggap sebagai sombong. Kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya akan kubenamkan mereka yang tidak berdoa itu ke dalam api neraka selama-lamanya. Masya Allah. Berdoa ini memang disuruh. Jadi Rasul bilang, doa ibadah. Doa itu ibadah, Pak. Kita berdoa itu ibadah. Perintahnya ada, baik dari Allah maupun Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ma min muslimin yad'u bi da'watin lillah illa ustujiba lahu. Siapa saja orang Islam yang berdoa karena Allah, maka pasti akan terkabulkan. Fa imma ayyujilalahu fid dunya, boleh jadi doanya itu akan aku kabulkan ketika mereka masih di dunia. Wa imma yudakhiru ilal akhirah, atau nanti diberikan di akhirat, atau au kaffiru an dzunubihi ma qadar mada, atau dijadikan sebagai penghapus dosa. Jadi kalau kita berdoa ada 3 kemungkinan, Pak. 1, segera dikabulkan di dunia. Yang kedua, nanti diberikan di akhirat.
atau dia jadi penghapus dosa kita. Sekalipun kita berdoa tidak ngomong ampuni dosanya, tapi otomatis kalau tidak dikabulkan di dua tempat ini, dia menjadi penghapus dosa sesuai dengan kadar doanya. Ya, Imam Yazid Ar-Rakhasi, memang semua orang pengen doanya segera dikabulkan. Ya, kita makan cengek langsung sehah langsung. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia akan ditunda di akhirat. Ya. Kata Yazid Ar-Rakhasi, Allah memperlihatkan, diceritakan kata Rasulullah SAW, diceritakan tentang penduduk surga. Lalu diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya fulan, ini adalah balasan kepadamu, ya, ketika kamu berdoa dan tidak aku kabulkan ketika di dunia. Kaget Pak, begitu besarnya. Lah dulu dia minta doa agar dikasih mobil pintunya 4, ya. Di akhirat dikasih mobil yang pintunya 20, anjangan 5 tuh ya, luar biasa. Pengen rumah tipe 70 di rumah. Allah kasih di akhirat itu rumah tipe 1000, lebih besar lagi, ya. Semua pahalanya itu berlipat ganda daripada doa yang dia inginkan ketika di dunia. Dulu waktu di dunia diminta pengen punya istri 2, kayak PRW misalnya. Dia nanti kasih istri 100, coba berlipat. Kata Ar-Rakhasi, dia cerita tentang Rasulullah SAW, tentang seorang sahabat yang diperlihatkan ganjaran itu. Dia bilang, kalau tahu begini, ya, doa-doa saya ternyata diberikan banyak begini, mendingan saya nggak mau dikabulkan semua doanya dah, pengen dikabulkannya di akhirat aja, saking besarnya tuh. Jadi kalau kita misalnya ada doa yang belum dikabulkan di dunia, tunggu aja, ya. Di akhirat pasti berlipat ganda. Itu kata Yazid Ar-Rakhasi. Lah kita juga disuruh untuk mendoakan negeri ini, kampung kita ini, agar limpahannya barokah tadi. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 96, ya, sering dibaca oleh Ustaz, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk kampung RW 13 ini beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti lanya lam taukid, la bukan la nahi, ya, lam taukid, ada 3 la tuh, la nafi, la nahi, dan lam taukid, ya. Nanti kita belajar nahu, ya. Lam taukid itu menyatakan pasti, ya. La fatahna alaihim, pasti akan aku bukakan pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu rezeki, baik dari langit maupun dari dasar. Allah berikan untuk kampung kita aja, Pak. Ya, artinya apa? Buminya juga mendatangkan berkah. Orang nanam tongkat aja di tanaman. Bumi kita nih, Pak. Semua pegawai-pegawai kantor sini karirnya bagus kalau kita berdoa. Semua pedagang, ya, peternak, petani, nelayan yang di kampung kita ini, kalau kita selalu berdoa untuk kampung kita, maka Allah kasih karunia yang besar. Apa nggak pengen kampung kita, tetangga kita punya mobil mewah semua? Kan senang. Kalau kebetulan kita nggak punya, aduh, Pak, bisa nggak saya anterin saya ke rumah sakit? Ya. Oh, dia senang hati. Senang hati dia. Pakai aja, Pak. Pakai aja. Tapi jangan dijual ya. Boleh dijual. Oh, mau mobil pinjam yang jual aja gitu. Nah, itu semua adalah karena doa kita. Jangan-jangan, mohon maaf ya, kesuksesan kita, tetangga kita, keberhasilan teman-teman kita di RW kita nih, salah satu di antaranya ada doa-doa kita. Kita punya andil agar mereka sukses. Karena bumi ini kan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak warga RW 13 yang gak mau pindah dari kampung kita?
Ada yang pindah, balik lagi dia. Asa enak di GBA, dia bilang balik lagi tuh. Kenapa? Karena kampung ini penuh rahmat, penuh keberkahan. Kalau itu kita perluas untuk kabupaten, kecamatan atau desa Bojong Soang, ya, diperlebar atau ke Kabupaten Bandung atau se-Jawa Barat atau nasional, tentu akan berimplikasi lebih besar lagi. Bukankah Allah tidak akan merubah suatu kaum? Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum. Ya, tidak akan pernah. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kampung, ya, orang di kampung itu, kecuali mereka sendiri yang mau merubahnya. Paham Pak? Kalau kampung kita pengen berubah jadi maju, kita yang berubah. Oh, sudah nggak sanggup. Ada caranya, doa. Itu adalah cara untuk merubah kampung kita. Doa nih Pak, ya. Dia bisa mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ajaib Pak. Tuh. Dibaca surat Maryam ayat 4 itu. Zakaria itu alaihissalam itu sudah tua renta, ya. Istrinya mandul, tapi karena selalu berdoa, ya, walam akum bidu'ai Rabbi syakir, Allah kabulkan. Punya anak, istrinya udah mandul, udah tua renta, Allah kabulkan. Baca surat Maryam ayat 4. Nabi Ayub alaihissalam itu baca di surat Al-Anbiya, ya, ayat 60-an tuh, 70 ya, panjang 67. Al-Anbiya, ya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub. Siapa Nabi Ayub? Dia nabi yang berpenyakit kusta. Kita mungkin baru sakit kepala, darah tinggi lah normal ya, atau jantung lah, atau paling hebat cancer. Orang nggak tahu. Kita penyakit jantung, orang nggak ada yang lihat kecuali dokter. Tadi kita konsul ya. Kita penyakit cancer, orang nggak ada yang tahu kecuali dokter. Tadi kita konsul. Artinya apa? Nggak ada yang lebih berat daripada penyakit kusta karena kelihatan dan menjijikan. Paham ya? Ada yang kusta menjijikan. Dulu di kampung saya itu di Jakarta tahun 70-an itu, semua penderita kusta dioper ke Pulau Undrus namanya. Pulau Seribu itu ada satu pulau, semua disimpan di sana karena menular, ya, kayak COVID gitu. Mau model itu simpan di Pulau Undrus, Pulau Seribu. Sana semua ada yang meninggal, ya, ada yang sembuh, menjijikan. Tapi Nabi Ayub gak putus asa, dia selalu berdoa. Ya, wa anta arhamur rahimin. Terus berdoa sampai ayat 68 ini kalau cerita tentang apa? Fastajabna lahu, maka kabulkan. Doa Nabi Ayub itu dikabulkan dan sembuh Pak, bersih, putih kembali, balik lagi seperti zaman muda dulu. Anak-anak yang meninggal dia melahirkan lagi tuh, anaknya banyak. Harta dulu habis buat berobat dikembalikan lagi sampai berlipat-lipat. Kenapa? Istimewanya doa ajaib. Nabi Yunus alaihissalam tuh, Zunnun. Nabi Yunus tuh terkenal dengan kisah Zunnunnya, ikan hiu tuh, ya, yang besar tuh. Dia ditelan, panjang ceritanya. Pokoknya dia sudah ada di dalam perut ikan. Bayangkan, perut ikan itu gelap, ya. Di dasar lautan lebih gelap lagi, malam hari lebih gelap lagi. Dia nggak bisa lihat tangannya sendiri Pak, karena dia punya cahaya itu minus. Kan kalau satuan cahaya itu lumen ya. Kalau temperatur itu kan derajat Celcius kan. Kalau 4 derajat dia beku, ya, air 4 derajat beku. Kemudian minus, misalnya minus 20 lebih beku lagi tuh.
ya. Artinya sekalipun beku tetap ada derajat ukurannya ada. Begitu juga kegelapan. Kegelapan bukan berarti tidak ada cahaya. Ada cahayanya tapi minus, Pak. Ya. Minus berapa lumen, berarti satuannya lumen. Kalau ilmu fisika dia ngerti. Ya. Di dalam kegelapan, dalam perutikan, dalam keserutan, pokoknya nggak bisa lihat tangan. Seperti orang dalam kuburan, kedalaman 2 meter itu, dia nggak bisa lihat itu tangan sendiri. Ya. Dia cuma bisa meraba aja nanti. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia tahu, oh saya sudah meninggal dunia. Ya, nggak kelihatan. Kecuali mereka yang menghafalkan Quran. Nih, kita baca Quran pagi-pagi. Semakin banyak hafalan Bapak, maka semakin terang kuburan itu. Minimal Bapak hafal 13 surat juz amma saja. Bagi modal untuk surat tahajud 13 rakaat, udah cakep tuh Pak. 13 surat kalau pakai LED kan terang ya. Nah, kuburan kita, kalau kita punya modal hafalan Quran ya 13 surat, itu modal yang bagus Pak untuk menyinari kuburan kita tuh agar tidak gelap. Nabi Musa SAW berdoa ya apa? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau itu aja. Ya, 40 hari itu apa? Ikan hiu mual dilontarkan muntah tuh. Wah, langsung ke pantai. Kalau baca kisahnya serem Pak. Itu Nabi Yunus itu lepuh semua, digiling sama perut ikan. Digiling dia dalam perut ikan. Udah tinggal dagingnya aja sama tulang. Kulit itu udah nggak ada. Sampai dijelatin sama kambing tuh, balik lagi. Nabi Yunus SAW. Ya. Jadi kalau kita misalnya menghadapi kesulitan seperti Nabi Ayub, ya, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, itu berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah kabulkan, nggak mungkin. Ya. Dalam hadis lain Rasul berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, ya, Huyyiyun karimun, ayastahyi idza rafa'a yadaihi ayyuraddahuma safra. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya zat yang maha pemalu dan maha mulia. Allah ini maha pemalu Pak. Maha pemalu. Artinya dia malu kalau tidak memberi. Orang kaya misalnya, kalau misalnya didatengin Pak RT oleh sumbangan dia, di list udah ada yang 10.000, 20, 50 tuh ya, berjejer tuh. Dan orang kaya dia mesti merasa malu kalau dibangun cuma 10.000, paham ya? Mesti dia tulis 100, 1 juta, ganti namanya jangan apa nama pribadi, pakai hamba Allah, ya nggak apa-apa, 1 juta. Dia merasa malu. Kalau Pak RW kan tahu, ini nyumbang 1 juta sih pulang ya. Yang orang kaya itu nyumbang gede. Allah zat yang makanya lebih malu lagi tuh. Lebih malu lagi kalau ada hambanya rafa'a yadaihi yang mengangkat tangannya. Hadis ini menjadi dasar juga kalau kita berdoa angkat tangan. Salah satu dasar ya, pegang nih omongan saya. Allah merasa malu kalau tidak mengabulkan hambanya yang mengangkat tangan ya, ayyuraddahuma safra ya. Merasa malu kalau hambanya itu pulang dengan tangan kosong. Allah Pak. Jadi kita diajar supaya berdoa tuh. Ya, dulu waktu Ramadan kita sering dikasih khutbah tuh ya. Surat Al-Baqarah 168 66. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Ya. Akan aku kabulkan semua doa hambaku yang berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka laksanakanlah kewajibanmu dan beribadah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, awali dengan taubat, ampunan tuh. Bapak tengah malam hadirin di rumah. Nun Gusti Pangeran Nabi Abdillah Pangampura
tina sanis karadosa anu ageng anu alit saya bakal ngapura iwal Gusti nu kawasa anu berkurban awal dunia bumi langit ustantosa sangkang paraning dumadi kaula manunggali Gusti tobat lagi itu kata Kusmar Badarnai kan begitu ngajarin doang. Kenapa kita nggak orang Sunda? Boleh dong ya. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Sekarang. Jangan ditunda lagi. Tidak binafsi mulai dari dirimu sendiri ya. Agar kampung kita ini ya sejahtera, makmur dan barokah. Kalau misalnya kita dapat DKM nyiapan makan bubur seminggu sekali, kalau barokah tiap hari, enggak? Bagus enggak? Bagus. Boleh. Bagi teman-teman yang pernah ke Jogja, ke Jogokarian itu ya, bukan cuma bubur yang dikasih tiap hari itu, tapi makanan nasi padang tiap hari Pak, tiap waktu sholat coba. Apakah habis? Enggak bisa habis. Betah kampungnya Pak. Enggak sejogja sekampung itu aja barokah. Orang kampung itu pas untuk RW, nanti Bapak sempatkan main ke Jogokarian dari stasiun Duku tuh nggak jauh ya, selatan sedikit. Ya, jangan lupa sahur di sana, nanti dapat makan siang, kecuali Senin Kamis. Sayuran pagi-pagi itu jam segitu dijejerin Pak, banyak. Tiap hari kita kan baru seminggu sekali, 2 kali lah ya, ada kemajuan, peningkatan. Nanti tiap hari saya usul kepada Pak dulu, enggak? Amin, itu dong. Amin. Minimal ya mengurangi biaya makan pagi di rumah, nggak perlu sarapan di rumah. Pagi-pagi boleh bubur tiap hari, boleh dah. Lontong kari boleh, ya enggak? Siang gepuk, naik. Malam nasi padang. Wah, saya yakin dan percaya demi Allah masih penuh Pak. Enggak? Pasti penuh pajannya ya. Nanti dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Bapak-bapak berdoa, ibu berdoa semua nih ya, berdoa semua. Ya. Agar kampung kita, RW kita ini sejahtera, makmur dan barokah. Pasti apa menjadi cita-cita kita bisa makan siang tiap hari. Kalau dikasih makan siang 7.500 dapat apa? Enggak? Makan siang gratis 7.500 dapat apa? Ya. Kalau kita yang ngadain kampung kita aja khusus nih, ya nasi padang Pak. Betul ya? Amin. Hidup Pak RW. Itu aja ya, gampang yang panjang. Nah, lebih kurang mohon maaf ya, kalau benar disebabkan dari Allah, kalau benar itu semata-mata karena kebodohan saya. Farhab, Allah mustaqatum, barakallahu billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan doa majelis. Subhan